Oke, selamat datang kembali teman-teman di Tutorial Gold Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Di video kali ini kita akan membicarakan tentang prototyping menggunakan yang namanya CSG atau Constructive Solid Geometry. Jadi seperti yang pernah kita bicarakan sebelumnya, kalau dalam proses pengembangan sebuah game 3 dimensi, kadang-kadang kita perlu membuat prototipe level yang terdiri dari bentuk-bentuk sederhana yang nantinya akan digantikan menggunakan aset aslinya. Jadi hanya supaya programmer sama desainer bisa melihat kurang lebih si game itu bentuknya kayak gimana, segede apa begitu ya. Nah, kalau di video-video sebelumnya kita menggunakan mesh instance untuk membuat prototyping kita, maka di video kali ini kita akan menggunakan node yang lain. Jadi kalau teman-teman lihat di new node di sini kita punya sejumlah node yang depannya adalah CSG gitu ya. Nah, sekilas baca aja teman-teman sudah tahu bahwa CSG ini gunanya untuk apa. Ini buat bikin box, ini buat bikin silinder, ini buat bikin mesh, ini polygon, sphere, dan torus. Kita coba dulu aja, kita akan coba dulu yang menggunakan CSG box ini. Kalau kita create, kita akan membuat sebuah kotak di sini. Nah, kita nggak akan membahas semua CSG mesh yang tersedia, tapi kita akan membahas secara garis besar aja. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, bentuk kotaknya sama dengan mesh instance. Bedanya apa kalau begitu? Nah, CSG mesh kayak CSG box ini, atau nanti kalau kita punya CSG yang lain, misalkan kita bikin CSG sphere ini. Kita sampingkan begini. Punya properti sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat di propertinya di samping, kita bisa lihat dia punya properti-properti yang seperti itu. Ada node, Spatial, Call Instance, Visual Instance, Geometry Instance, CSG Shape, CSG Primitive, dan CSG Sphere. Sampai ke Geometry Instance, teman-teman, ini sama dengan Mesh Instance. Ini semua properti yang sama yang dimiliki Mesh Instance, jadi kita nggak perlu bahas lagi. Yang membedakannya adalah di sini ada beberapa properti tambahan yang tersedia hanya buat CSG saja. Dan bedanya lagi teman-teman, CSG dibanding Mesh Instance adalah kalau CSG, kalau kita klik misalkan si kotak ini, kita bisa mengubah langsung ukuran daripada kotaknya di dalam editor menggunakan si bulat-bulat ini ya. Sedangkan kalau misalkan kita punya sebuah Mesh Instance, misalkan Mesh Instance-nya bentuknya kotak, kalau teman-teman lihat dia tidak punya bulatan-bulatan untuk mengubah bentuk, tapi kalau kita punya ke CSG box, dia punya si bulatan-bulatan ini. Begitu juga nanti kalau kita ngomongin soal CSG sphere, dia juga punya si bulatan untuk mengatur ukuran daripada si mesh yang kita buat ini langsung on the fly. Jadi kita bisa lebih mudah mengatur pengennya segede apa, pengennya sekecil apa. Nah, bedanya lagi teman-teman, kita juga bisa menggabungkan CSG mesh ini dengan CSG mesh yang lain. Jadi contohnya kalau misalkan saya punya sebuah box di sini, saya punya sebuah sphere di sini, saya bisa gabungkan keduanya dengan cara saya pindahin si sphere-nya ini sebagai child dari si CSG box. Jadi saya akan pindahin dia, misalkan berada di atas deh daripada si CSG box ini. Misalkan begini. Ini saya hide dulu ya, saya hapus aja deh si box ini pertama. Oke. Nah, kalau kita udah punya seperti ini, teman-teman, kita punya relasi seperti ini, kita bisa lihat di dalam CSG sphere ini, kita punya bagian yang namanya CSG shape. Di sini punya properti namanya operation. Nah, operation ini nanti menentukan saya pengen menggabungkan kedua buah objek ini dengan cara seperti apa. Di sini contohnya misalkan kita menggunakan pilihan pertama yaitu union. Union itu artinya saya pertahankan kedua bentuknya. Jadi si bentuk kotak kan tetap ada, bentuk lingkaran juga tetap ada, kita gabungin doang. Tapi di sini kita punya pilihan lain, ada pilihan intersection. Nah, pilihan intersection ini adalah hanya perpotongannya antara kedua buah mesh tersebut. Ada bulat, ada kotak, potongannya ya ini yang ada di sini. Kalau kita klik di kamera, kita bisa lihat hasilnya tuh si meshnya cuma segede gini doang. Kalau saya jalanin, juga hasilnya cuma yang bagian itunya aja. Jadi si lingkarannya hilang, si bolanya hilang, si kotaknya pun hilang. Jadi hanya perpotongan antara kedua mesh tersebut yang dipertahankan. Kita juga bisa pilih subtract di sini. Subtract itu artinya ya si kotak ini akan dikurangi oleh si sphere yang kita punya. Jadi kalau kita gerakin sphere-nya di sini kita bisa lihat bentuk hasil geometri yang dihasilkan ini sesuai dengan posisi daripada sphere yang kita punya di sini. Nah, jadi dengan begini teman-teman kita bisa menambahkan atau membentuk level yang kita mau dengan lebih akurat. Kita bisa bentuk
benda-benda tertentu yang kita pengen dengan lebih akurat. CSG ini juga teman-teman juga bisa punya collision. Jadi kalau kita perbesar misalkan seperti ini, saya kecilin aja bawahnya. Kita bisa lihat dia punya di sini use collision. Kalau kita klik use collision di sini, dia akan nambah collision layer dan collision mesh, sama dengan kalau kita punya static body atau rigid body. Jadi kalau misalkan saya tambahkan sekarang sebuah rigid body, kemudian di rigid body ini saya tambahkan sebuah mesh instance, ya, cuma buat nampilin doang sih. Kita kasih spear-nya ini, kemudian kita tambahkan juga sebuah collision shape. Ya, cuma buat nunjukin aja, kita bikin collision shape-nya juga spear biar sama. Kemudian saya gerakin si rigid body-nya ke samping sedikit. Dan kita play. Teman-teman bisa lihat bahwa si bola ini tidak jatuh, tapi dia menabrak langsung si CSG spear dan CSG box ini. Ya, karena CSG box ini kita sudah centang tadi use collision. Jadi kita nggak perlu lagi nambahin collision shape lagi, dia akan langsung menggunakan si bentuknya ini sebagai collision. Nah, itu keuntungannya menggunakan CSG mesh gitu ya. Oke, nah selain dari bentuk yang sederhana kayak kotak, bulat, dan lain-lain, kita juga punya beberapa bentuk lain. Nah, contohnya di sini kita punya polygon. Yang bentuk yang tidak ada di mesh instance, kita coba punya polygon. Kita akan coba aja, kita hapus dulu aja yang ini. Kita tambahin CSG, di sini ada namanya polygon. Nah, CSG polygon ini tampilannya kayak begini, teman-teman. Kita lihat, CSG polygon ini punya bagiannya di sini, itu polygon. Jadi kalau misalkan saya bandingkan ya dengan yang tadi CSG box. CSG box ini punyanya width, height, depth. Ini sebenarnya buat ngatur besar kecilnya daripada si box saya di sini. Dan materialnya. Kalau CSG polygon, teman-teman, kita punyanya ini adalah sebuah full vector 2 array. Kalau kita klik, ini adalah ada 4 buah titik. 4 buah titik ini adalah titik-titik yang ada di sini. Kita bisa geser si titik-titik awal ini untuk menjadi sebuah bentuk baru. Contohnya begini. Jadi kita bisa bikin bentuk sesuka kita. Kalau teman-teman pengen ubah titiknya langsung juga bisa, tinggal diklik aja di bagian sini. Kita bisa bentuk titiknya maunya di mana aja, misalkan begini. Nah, jadinya saya punya bentuk yang seperti ini. Jadi ini bentuk yang kita bisa bikin sendiri, teman-teman. Ini dimungkinkan menggunakan CSG polygon. Dan di sini sebenarnya kita bisa bentuk si geometri yang kita punya ini dengan 3 macam cara sebenarnya kalau dalam polygon ini, teman-teman. Kalau kita lihat di sini polygon ini ada berapa mode sebenarnya. Di sini ada mode namanya depth, yaitu kalau depth ini digeser ke belakang atau diberi ketebalan gitu ya, sehingga bentuk polygon yang kita punya ini kasih ketebalan ke belakang. Kalau di 3D software, di Maya, di Blender kita sebutnya sebagai extrude. Kita juga bisa ganti modenya jadi spin. Kalau spin ini berarti si pad yang kita punya, si tadi bentuk yang kita punya ini akan diputar berdasarkan sumbu 00 ya. Nah ini kalau di Maya atau di Blender kita sebutnya sebagai latte ya, bukan copy. Nah satu lagi namanya pad, teman-teman. Kalau pad ini kita bisa menentukan, kita bisa tambahkan sebuah pad dan nanti si polygon kita ini mengikuti padnya. Untuk yang mode pad ini, teman-teman, kita akan perlu nambahin sebuah path. Tapi di sini saya akan bikin supaya dia bentuknya lebih sederhana dulu aja biar nggak pusing. Kita akan bikin aja bentuk baru aja deh. 1, 2, 3, 4 kayak begini. Kalau kita udah punya bentuk seperti ini, kita bisa tambahkan 1 buah pad di sini. Padnya bisa kita tentukan sendiri mau di mana. Kebetulan di sini saya mau bikinnya padnya zigzag sedikit gitu. Ini bisa kita naikin, bisa kita turunin, teman-teman. Kita punya pad seperti ini, kita punya CSG polygon seperti ini, dan kalau saya pilih modenya pad dan kita punya pad node di sini, saya assign dia dengan pad yang kita punya, kita akan jadi bentuknya kayak begini. Nah ini berarti si pad yang saya punya ini diperpanjang sesuai dengan pad yang saya punya di sini. Ini kalau di Blender atau di software 3D yang lain, ini kita sebutnya sebagai loft. Nah, jadi dengan menggunakan CSG polygon ini, teman-teman, kita bisa bikin prototipe dari model yang lebih akurat dan lebih bagus. Tapi peringatan atau disclaimer dari saya adalah jangan menggunakan CSG mesh ini dalam production, teman-teman. Jadi CSG mesh ini berpotensi untuk membuat geometri yang aneh-aneh, yang bentuknya lebih rumit. Tapi jangan berpikir kalau dengan demikian, oh saya pakai aja langsung buat produksi. Jangan, teman-teman, karena CSG mesh ini perhitungannya cukup berat. Jadi sebaiknya jangan digunakan untuk produksi,
hanya untuk prototyping saja, karena kalau kita bikin mesh di Blender atau di Maya atau dimanapun, itu pasti lebih efisien, lebih bagus dibanding kalau kita bikin perhitungannya dengan menggunakan CSG Mesh ini. Oke. Nah, terakhir teman-teman, kita punya yang namanya CSG Combiner. Jadi kalau misalkan kita tadi punya CSG Box gitu, kemudian kita punya CSG Sphere, dan kita gabungin si CSG Box dan CSG Sphere ini, misalkan saya naikin ke atas segini, kemudian saya gabungin si box ini dengan subtraction, kayak begini. Di sphere-nya ya, jangan di box-nya. Di sphere-nya subtraction begini, supaya dia bolong. Kita punya 2 biji, misalkan kita duplicate, gitu, kita punya 2. Nah, kalau kita pengen menggabungkan kedua ini, gimana caranya teman-teman? Gimana kalau misalkan saya pengen supaya si kotak yang pertama dikurangin kotak kedua, atau misalnya dikurangin. Kalau ini saya masukin ke dalam sini, jadinya ngaco teman-teman. Maka gimana caranya supaya saya bisa menggabungkan kedua buah CSG yang sudah jadi ini? Caranya adalah kita menggunakan yang namanya CSG Combiner. Jadi kita punya node CSG Combiner, kita masukin kedua buah CSG-nya ini. Dan CSG box yang pertama kita masukin, si CSG box yang kedua juga kita masukin. Ya. Pilih di CSG box yang kedua, dan kita bisa pilih subtraction. Dan di sini kita akan bisa ngurangin si CSG box yang pertama. Jadi kita bisa pilih di CSG box yang kedua, langsung subtraction, dan kita bisa ngurangin CSG box yang pertama. Kayak begini, atau kita bisa pilih intersection-nya aja juga bisa. Nah, jadi menggunakan CSG Combiner di sini, si CSG box yang pertama dan CSG box yang kedua ini bisa saling dikombinasikan gitu ya, saling ditambahkan gitu. Oke, sampai di situ saja penjelasan tentang yang namanya CSG Mesh di dalam Godot. Semoga bermanfaat buat teman-teman untuk prototyping. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.